Sepanjang sejarahnya, pemikiran Islam terus mengalami dinamika dan perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Sejak zaman klasik, Islam telah melahirkan tradisi intelektual yang kuat melalui ijtihad para ulama dan merespon realitas sosial, politik, dan budaya pada masanya. Memasuki era kemunduran dan kolonialisme, umat Islam menghadapi berbagai tantangan baru yang mendorong lahirnya gerakan pembaruan pemikiran. Tokoh-tokoh Islam modern mulai menggagas reformasi sebagai upaya menghidupkan kembali semangat rasionalitas, pembaharuan ijtihad, serta penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan modernitas. Hingga saat ini, reformasi pemikiran Islam terus berkembang sebagai usaha menjadikan Islam tetap relevan, solutif, dan mampu menjawab persoalan umat di tengah perubahan global yang semakin kompleks. Sekarang yaitu reformasi pemikiran Islam modern, mata kuliah filsafat dakwah. Latar belakang reformasi pemikiran Islam muncul sebagai respon terhadap tantangan modernitas, kolonialisme, dan krisis identitas umat Islam. Kondisi ini mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru agar Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh pembaruan Islam modern, tetapi di sini saya menyebutkan 3, yakni Hasan al-Banna, Ali Syariati, dan Nurcholish Madjid. Ketiga tokoh ini adalah pembaharu Islam modern yang memiliki peran penting dalam menghidupkan kembali pemikiran Islam. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, ketiganya memiliki semangat reformasi yang sama. Dan konteks sosial politik, pemikiran ketiga tokoh tersebut lahir dari kondisi sosial dan politik yang penuh tekanan, seperti kolonialisme, rezim otoriter, dan pembatasan peran Islam dalam kehidupan publik. Nah, situasi inilah yang menyebabkan beliau terdorong untuk merumuskan gagasan pembaruan Islam. Dan pemikiran-pemikiran tokoh seperti pemikiran Hasan al-Banna memandang bahwa Islam itu sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh. Ia menolak pemisahan warga antara agama dan kehidupan sosial, serta menekankan pentingnya pembinaan moral dan dakwah sebagai jalan kebangkitan umat Islam. Berbeda dengan pemikiran Ali Syariati yang menekankan konsep Islam sebagai revolusioner yang berorientasi pada kesadaran sosial dan perjuangan melawan ketidakadilan. Ia memandang Islam sebagai kekuatan pembebas yang mendorong perubahan sosial. Pemikiran Nurcholish Madjid itu mengembangkan pemikiran Islam yang rasional, inklusif, dan terbuka terhadap modernitas. Beliau menekankan pentingnya pemurnian nilai-nilai Islam dalam kepentingan politik praktis. Kemudian, pokok-pokok gagasan reformasi Islam ini mencakup konsep Islam yang menyeluruh, Islam sebagai kekuatan pembebasan sosial, serta Islam yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian, ada perbedaan pendekatan pemikiran. Hasan al-Banna itu lebih menekankan aspek sosial dan politik, Ali Syariati itu berfokus pada revolusi kesadaran umat, sedangkan Nurcholish Madjid itu menitik beratkan pembaharuan pemikiran intelektual dan etika Islam. Kemudian, relevansi pemikiran di era kontemporer, yakni pemikiran ketiga tokoh tersebut tetap relevan dalam menjawab tantangan umat Islam masa kini, seperti krisis moral, ketimpangan sosial, dan kehidupan masyarakat yang plural seperti di negara kita, negara Indonesia. Nah, kesimpulannya yakni reformasi pemikiran Islam modern menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan adaptif. Gagasan Hasan al-Banna, Ali Syariati, dan Nurcholish Madjid saling melengkapi dan membangun peradaban Islam yang berkeadilan dan berkemajuan. Nah, relevansi era kontemporer yang mana tadi itu bisa menjawab krisis moral, contohnya gerakan Islam sosial Islam, kemudian mendorong keadilan sosial seperti pembelaan kaum lemah, kemudian pembangunan Islam moderat, contoh toleransi dan dialog.
Sekian, terima kasih yang saya sampaikan. Apabila dalam perkataan maupun ucapan saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.